محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Wahai Tuhanku, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Dan berilah keberkahan kebaikan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kebaikan kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya di seluruh alam. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Terpuji, lagi Maha Mulia. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah untuk kamu semua. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Allah Maha Besar, lagi sempurna kebesarannya. Segala puji bagi Allah, segala pujian yang banyak, serta Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dengan keadaan lurus lagi berserah diri, dan bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan demikian itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya, dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Tuhanku lagi Maha Agung, serta aku memuji kepadanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Tuhanku lagi Maha Agung, serta aku memuji kepadanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Tuhanku lagi Maha Agung, serta aku memuji kepadanya. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa-apa yang kau kehendaki sesudah itu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku lagi Maha Tinggi, serta aku memuji kepadanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku lagi Maha Tinggi, serta aku memuji kepadanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku lagi Maha Tinggi, serta aku memuji kepadanya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, dan cukupilah segala kekuranganku, dan angkatlah derajatku. Berilah rizki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan, dan berilah ampunan kepadaku. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku lagi Maha Tinggi, serta aku memuji kepadanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku lagi Maha Tinggi, serta aku memuji kepadanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku lagi Maha Tinggi, serta aku memuji kepadanya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan adalah bagi Allah. Semoga keselamatan tetap bagimu, wahai Nabi Muhammad. Demikian pula rahmat Allah serta berkahnya. Semoga keselamatan tetap bagi kami dan bagi sekian hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wahai Tuhanku, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Dan berilah keberkahan kebaikan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kebaikan kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya di seluruh alam. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Terpuji, lagi Maha Mulia. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah untuk kamu semua. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Allah Maha Besar, lagi sempurna kebesarannya. Segala puji bagi Allah, segala pujian yang banyak, serta Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dengan keadaan lurus lagi berserah diri, dan bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan demikian itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya, dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Tuhanku lagi Maha Agung, serta aku memuji kepadanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Tuhanku lagi Maha Agung, serta aku memuji kepadanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Tuhanku lagi Maha Agung, serta aku memuji kepadanya. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa-apa yang kau kehendaki sesudah itu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku lagi Maha Tinggi, serta aku memuji kepadanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku lagi Maha Tinggi, serta aku memuji kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Ayah, semuanya, mohon izin suara saya jelas ya. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Ardi Gunawan selaku pemateri pada pagi hari ini. Tema kita hari ini Bunda Ayah adalah The Power of Syukur. Bismillah ya, Masya Allah. Dengan semakin kita bersyukur, insya Allah Allah akan semakin bentangkan kebahagiaan, kenikmatan untuk kita semuanya ya, Bunda Ayah semuanya. Bahkan Allah ajarkan bagaimana doa kita bersyukur kepada Allah yang ada dalam surah An-Naml ayat 19. Bunda-bunda sudah hafal semuanya ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi 'ibadikal shalihin. Insyaallah ya. Terus kita bawa itu Bunda Ayah semuanya. Ya Allah, anugerahkanlah kami ilham dan kemampuan untuk tetap bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, dan untuk tetap mengerjakan kebaikan dan Engkau, nah kebaikan-kebaikan yang Engkau ridhoi maksudnya ya Bunda Ayah semuanya. Bismillah. Insya Allah kita mohon kepada Allah semoga hadirnya kita pada pagi hari ini di majelis ilmu meskipun via online. Insya Allah Allah akan tetap catat menjadi pahala kebaikan yang akan senantiasa mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita semuanya di masa lalu. Amin Allahumma amin. Pastinya Bunda Ayah, kita pertama bersyukur kepada Allah karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan dan waktu luang untuk bisa sama-sama menuntut ilmu ya. Masya Allah, ini rezeki yang harus dan wajib kita syukuri Bunda Ayah semuanya. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah kita semuanya Bunda Ayah akan mendapatkan syafaatnya ya yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Bunda Ayah mohon izin dipersilahkan untuk on cam terlebih dahulu ya. Ada Kak Puji Lestari, ada Kak Muji Haryati, Kak Agus Budiarso, Kak Aisu Narsih ya. Terima kasih Kak Husni Tamrin, terima kasih sudah on cam. Kak Yatnawati juga terima kasih, Kak Komaria, Kak Ayu Sunarsi terima kasih sudah on cam, Kak Yati juga terima kasih. Semoga Allah berkahi, Allah semakin bahagiakan kita ya, dan semoga Allah takdirkan kita juga menjadi ahli syukur. Insya Allah ya, ini penting sekali kita tanamkan. Syukur itu mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dijalankan ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin Bunda Ayah semuanya. Ya, kita terus upgrade syukur kita. Insya Allah semakin Allah perbaiki kita semuanya. Ya, Masya Allah. Baik, Bunda Ayah sudah pada makan pagi, sudah pada sarapan pagi, nasi uduk mungkin, atau lontong sayur gitu ya, atau teh manis, Kak Komaria, Kak Yati, Kak Suarningsih sepertinya mau aktivitas ya Bunda. Diamanilah ya Bunda, semoga aktivitasnya lancar, Masya Allah ya. Di mobil masih sempat menuntut ilmu nih, Bunda Suarningsih ya, Masya Allah, tabarakallah. Kak Martina Umar, terima kasih. Yuk Bunda Ayah semuanya, Bismillah. Kita upgrade ilmu, upgrade diri, memohon ridho kepada Allah, menjemput ilmu dan keberkahan ya agar semakin diperbaiki ilmu kita semuanya. Baik, alhamdulillah sudah banyak yang on cam ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah on cam. Siapa nih yang izin off cam? Kak Yatnawati, maaf Ustazah izin off cam. Baik, nanti kalau sudah sempet on cam ya. Biar lebih terasa ruhnya kata gurunda kita ya, Bunda Ayah semuanya. Tentunya Bunda Ayah sudah tidak asing lagi ya dengan pemateri kita, Gurunda Ustadz Ardi Gunawan. Beliau adalah pakar menghafal cepat versi TV One. Beliau juga santri keren versi RCTI. Beliau juga founder OSD dan penulis buku bestseller.
Beliau juga mempunyai pondok pesantren tahfiz ya Bunda di BSD dan di Jombang. Masya Allah ya, tentunya banyak banget pasti ilmu-ilmu yang akan disampaikan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan ya. Kalau Bunda Ayah, kalau seminar offline-nya beliau itu puluhan juta ya Bunda Ayah, Masya Allah. Tapi kali ini kita bersyukur hanya dengan apa namanya klik Zoom aja kita sudah bisa menimba ilmu kepada beliau ya, Masya Allah. Itu salah satu nikmat juga yang harus kita syukuri. Yang terhormat juga, yang kami hormati juga Bapak Buyut yang insya Allah nanti akan memberi materi pembukaan ya pada pagi hari ini. Beliau adalah jenderal dari OSB, Bunda Ayah semuanya. Sudah tidak asing juga ya, sering muncul di layar OSB. Insya Allah juga akan mencurahkan ilmunya kepada kita semuanya. Yang kami hormati Bunda Ayah semuanya yang Alhamdulillah sudah Allah izinkan untuk sama-sama hadir ya. Kak Martinah Umar, terima kasih. Kelihatannya sudah seger sekali, sudah fresh ya, Masya Allah. Eh, siapa aja nih yang sudah absen, izin aku bacakan ya. Izin off cam, Kak Komaria baik. Kak Sunarti, izin off cam baik. Kak Martina Umar, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon izin nyimak Ustazah. Hayu Bunda, kita sama-sama menuntut ilmu bersama. Kita sama-sama jemput ilmu dan keberkahan ya. Di pagi hari ini bersama Ustadz Ardi Gunawan, Masya Allah. Bunda Ayah, semoga langkah kita menuju majlis ilmu pada pagi hari ini Allah catat menjadi amal kebaikan, menjadi amal yang solih dan solihah, menjadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kan kata Rasulullah, carilah ilmu dari baru lahir sampai ke liang lahat ya. Masya Allah. Insya Allah ini salah satu kita sedang mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bunda Ayah semuanya, pagi ini apa nih yang sudah kita yang sudah bisa kita nikmati, yang sudah bisa kita syukuri di pagi hari ini Bunda Ayah? Apakah kesehatan? Apakah makan pagi? Pokoknya harus ada yang harus kita syukuri. Apakah bisa melihat, bisa bangun pagi gitu ya, bisa aktivitas karena banyak sekali Bunda Ayah yang qadarullah dengan izin Allah gitu ya. Malamnya tidur dengan sehat, paginya sudah tidak kurang sehat gitu ya. Bahkan ada yang tidur seperti biasa, namun paginya sudah Allah ambil gitu ya. Nah itu kita masih diberi kesempatan nih Bunda Ayah pada pagi hari ini. Jadi wajib banget ya untuk merasa syukur, merasa berterima kasih kepada Allah karena rezeki itu bukan cuman uang, bukan cuma harta, namun kehidupan yang Allah kasih pada pagi hari ini pun wajib kita syukuri. Keluarga yang ada di rumah pun wajib kita syukuri. Anak-anak sehat, pasangan sehat gitu ya. Bisa makan, ada makanan di hari ini itu juga hal yang harus kita syukuri. Banyak banget ya Bunda Ayah yang harus kita syukuri, Masya Allah. Alhamdulillah. Kak Sunarti, Kak Yatnawati, Kak Dede Hamdiah, yuk on cam dipersilahkan. Kak Muji Hayati, Kak Agus Budiarso, Kak Puji Lestari, Kak Romi, Bunda Ayah boleh izin, boleh ajak teman-temannya ya, boleh ajak teman-temannya, saudaranya, ataupun keluarganya. Kak Dede Hamdiah, terima kasih sudah hadir. Kelihatan kan cantiknya, Masya Allah. Sudah makan pagi ya, Kak Dede? Kak Dede Hamdia sudah makan. Oh belum, ya Allah. Bikin teh manis dulu, Bun. Bikin teh manis dulu untuk menemani kita belajar pada pagi hari ini biar fokus. Karena kalau lapar, kruyuk-kruyuk gitu ya, jadi kurang nyaman dong. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sambil menunggu peserta kita, barangkali Bunda Ayah ada yang mau, tapi sepertinya pemateri kita sudah hadir ya Bunda Ayah. Tetapi sepertinya sudah hadir. Apakah coba izin saya mempersilahkan beliau, Bunda Ayah semuanya. Ya, Apakah beliau boleh. siap? Siap. Baik, Assalamualaikum Ustaz Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustaz? Sehat, mantap, dahsyat.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Baik Ustadz, Masya Allah, tabarakallah. Materi pada pagi hari ini power sekali ya, the power of syukur. Ini hal yang sangat harus diperjuangkan Ustadz, terutama untuk kaum emak-emak ya. Karena kita tahu bahwa nanti di neraka katanya banyak kaum Hawa yang akan masuk neraka. Dikarenakan bukan karena apa-apanya, karena dosanya kepada suami tidak mensyukuri apa yang suami kasih. Begitu Ustadz, kami takut sekali. Baik Oh, Ustadz, karena waktu juga sudah siang, jadi saya persilahkan dengan hormat kepada Ustadz Ardi untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sengaja saya majukan ya mentoringnya di hari Ahad jam 6, tadinya jam 8, karena saya ingin menarik spirit pagi ya. Pagi itu tidak boleh tidur, usahakan harus bangun ya. Sampaikan ini kepada pasangan, kepada anak, karena energi pagi itu beda. Pagi itu penuh semangat ya. Makanya saya selalu bilang semangat di pagi hari menentukan semangat sepanjang hari. Semangat sepanjang hari menentukan semangat sepanjang masa. Semua itu berawal dari pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabarnya? Ibu-ibu semuanya sehat semuanya? Ya, boleh komen di komentar ya. Saya sehat, saya bahagia ya. Saya sangat mempesona. Waduh, ini mempesonanya artinya takutnya beda ya. Intinya kalimat-kalimat yang positif ya. Saya sehat, saya bahagia, saya berlimpah, saya berkah ya. Saya bersyukur. Itu adalah energi. Karena barang siapa yang tidak bersyukur ya kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, jadi itu selalu yang diajarkan, kalau kita itu pandai bersyukur, insya Allah, termasuk kita juga bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukurlah. Berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik sama kita. Tandanya kita berterima kasih kepada Allah. Mana kalimat-kalimat positifnya? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Ya, ucapkan itu melalui sebuah ketikan. Saya sehat, saya bahagia, saya berlimpah, karena ini yang akan menjadi energi. Ya. Sepanjang perjalanan saya ketika umroh, yang selalu saya ulang-ulang adalah, ya Allah, aku bersyukur. Ya. Jadi bersyukurlah dengan keadaan hari ini, insya Allah Allah akan melipatkan rezeki kita. Itu yang selalu saya ingatkan dalam diri saya, bersyukur dengan keadaan hari ini, ya insya Allah Allah akan membuat rezeki kita semakin makmur. Ya, itu udah kunci itu. Banyak bersyukur, hidup makmur. Ya, percaya atau tidak percaya, itu yang akan kita rasakan ketika kita banyak bersyukur. Pagi ini saya akan membahas tentang kekuatan syukur itu akan membuahkan hasil apa. Pertama, ya, wa in ta'adzana rabbukum in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukur itu melipat gandakan rezeki. Ya. Bersyukur itu melipat gandakan rezeki. Jangan pernah kita merasa diri kita itu rendah. Ya, rendah hati boleh, rendah diri nggak boleh. Contoh ketika kita lagi mengisi acara, mohon maaf, sebenarnya saya tuh bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa. Jangan, jangan. Itu namanya rendah diri. Ketika kita dikasih kesempatan untuk berbicara di hadapan orang lain, berbicaralah dengan penuh semangat, dengan energik, tanpa merendahkan diri kita.
Jadi bersyukur itu melipat gandakan rezeki. Saya selalu bilang dalam seminar, dalam taklim, ya, bersyukurlah maka hidup kita akan bahagia. Ya, jadi bersyukur itu pokoknya kunci dari kehidupan kita. Kalau hari ini ada yang punya persoalan dalam hidupnya, perbaiki rasa syukurnya. Perbaiki rasa syukurnya. Jadi ada 4 ya, yang saya tulis. Bersyukur itu melipat gandakan rezeki. Nah, terus yang keduanya adalah bersyukur itu sebentar saya tadi tulis. Pertama melipat gandakan rezeki, yang kedua menenteramkan hati. Ya, jadi bersyukur itu menenteramkan hati. Oke, yang ketiga menghadirkan keberkahan, yang keempat ya mengayakan hati. Silakan tulis melipat gandakan rezeki, ya. Komen di kolom komentar, ya. The power of syukur, melipat gandakan rezeki, ya. Tadi terus menenteramkan hati, menghadirkan keberkahan, ya. Ada lagi yang keempat, mengayakan hati. Melipat gandakan rezeki, menenteramkan hati, menghadirkan keberkahan, dan mengayakan hati. Oke, ketik di kolom komentar, silakan. Nah, saya tunggu komennya. Ini Masya Allah ya, teman-teman semua ini ya semangat luar biasa. Alhamdulillah hari ini 44 hari Mama doa dan Bapak Mustafa Abdullah. Aisyah Abdullah dijelaskan dimasukkan surga. Amin. Saya sehat, dimudahkan semua urusan, rasa bersyukur, saya kuat, saya ikhlas, saya ridho di penghujung masuk surga. Ya, betul. Saya mau semua energi positif hadir. Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana bersyukur limpah rezeki baik ikhlas. Alhamdulillah saya sehat. Allah masih memberikan kesempatan untuk menambahkan amal kebaikan. Nah, tadi ada 4 kekuatan syukur. Ya, silakan diketik di kolom komentarnya. Melipat gandakan rezeki, menenteramkan hati, menghadirkan keberkahan, dan mengayakan hati. Ya. Ketik dulu di kolom komentar supaya teman-teman itu bergerak, ya, bergerak tangannya, bergerak pikirannya, insya Allah rezekinya pun akan bergerak. Take action. Oke, Bismillah. Silakan. Alhamdulillah saya sehat, saya penuh berkah, ya, saya penuh berkah, berlimpah insya Allah. Kalimat-kalimat syukur ini harus diucapkan di pagi hari, ya. Jadi kalau orang bersyukur itu insya Allah hidupnya akan tenang. Kenapa? Karena Allah itu ada dan kita yakin ya Allah itu adalah Tuhan, ya, pencipta yang maha menskenario kehidupan kita. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu kita cemas. Allah itu yang akan membentuk ya takdir kita itu indah dari apa yang kita inginkan. Bersyukur mendapat gandakan rezeki. Ketika kita makan tempe, syukuri tempe itu. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik kepada makanan. Karena makanan itu makhluk hidup. Ya, ketika kita mengucapkan tidak baik, dia akan berbalik ke diri kita. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah. Nikmat ya Allah, Alhamdulillah. Meskipun yang kita makan tidak nyaman, kurang enak, kita bersyukur kepada Allah. Ya. Itu rezeki kita akan berlipat-lipat. Ya.
Kalau hari ini kita merasa ada kekurangan rezeki, akan merasa banyak yang persoalan, maka perbaiki syukur kita. Ya Allah, Alhamdulillah, hari ini masih bisa berjumpa dengan anak, berjumpa dengan istri, berjumpa dengan orang tua. Wah, itu bersyukur sekali. Ya, bersyukur melipat gandakan rezeki. Yang kedua, bersyukur itu menenteramkan hati. Jadi orang yang banyak bersyukur itu hatinya itu akan lebih tenang sekali. Ya, karena dia udah tidak terlalu yang namanya eh, pusing ya dengan urusan yang mungkin banyak yang kehidupan kita itu disibukkan oleh hal-hal yang mungkin membuat kita terlalai. Nah, dia lebih tentram hatinya. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya apa yang telah Allah berikan hari ini itu adalah nikmat yang belum tentu kita bisa dapat di esok hari. Hati tentram karena dia punya konsep baidatul yaumi khairun min dajajatil ghad. Artinya apa? Telur hari ini ya itu lebih baik dari ayam esok hari. Maksudnya apa Mas Age? Maksudnya adalah syukuri rezeki kita hari ini. Jangan terlalu banyak menuntut, pengen ini, pengen itu. Ya sudah, ya ini saya makan telur hari ini lebih baik. Ya, kenapa? Karena ini yang sudah hadir. Besok itu belum tentu hadir. Ya. Baidatul yaumi khairun min dajajatil ghad. Ya, nanti kita boleh ya bisa tanya jawab. Kita insya Allah diskusinya sampai jam 7. Ini masih setengah jam lagi, masih lama. Kita tenang. Jadi bersyukurlah ya, insya Allah akan menenteramkan hati. Ya, baidatul yaumi khairun min dajajatil ghad. Ini mahfuzat kalimat bahasa Arab pepatah. Telur hari ini lebih baik dari ayam esok hari. Ya. Hatinya tentram. Kenapa? Karena tidak ada kegelisahan sedikit pun tentang rezeki Allah. Ya, karena dia paham betul rezeki itu ada empat. Ada harta, ya, ada kesehatan, ada anak soleh, ada ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah ini ya itu paling sempurna. Oleh karena itu, ucapkan kata-kata yang baik, bersyukur kepada Allah, ingin mendapat ridhonya Allah. Ya, jangan kita selalu mengeluh, ya. Intinya semua itu berawal dari ucapan. Ucapan kita hari ini itulah tanda kita bersyukur atau tidak. Ada orang yang hidupnya selalu mengeluh. Pagi-pagi sudah mengeluh, udah sepanjang hari itu banyak keluhan. Ya, bersyukur menenteramkan hati. Yang berikutnya, menghadirkan keberkahan. Ya, karena berkah, hidupnya jadi berkah, ya rezekinya jadi berkah. Dia syukuri setiap detik perjalanan hidupnya, dia syukuri. Dulu aku tuh seperti ini. Dulu aku masih seperti ini. Dulu aku nggak punya apa-apa. Dulu aku bayi nggak bisa apa-apa. Jadi dia tuh membuat hidupnya berkah. Ya, berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, punya waktu pagi kosong kita syukuri. Ya, punya kesempatan untuk berbagi kita syukuri. Ya, apapun aktivitas hari ini kita syukuri sehingga semuanya menenteramkan hati kita. Dan yang terakhir adalah mengayakan hati. Kalau orang suka dengan bersyukur, insya Allah hatinya menjadi kaya. Kaya harta itu harus diperjuangkan. Tapi yang paling penting adalah kaya hati. Kalau kayanya harta itu tertakar, ya. Tapi kalau kayanya hati itu luas. Kalau orang yang kaya hatinya ketika dia mempunyai persoalan dalam hidup, dia tidak akan pernah mengeluh. Kenapa? Karena sekarang secara logika teman-teman, kita tidur di kamar yang
misalkan hanya 3 kali 4 meter ya, masuk motor di sana, itu terlihat sempit. Tapi kalau ada lapangan yang luas, meskipun yang masuk truk, itu tetap lapangan itu luas. Itulah sebuah analogi ketika orang mempunyai hati yang luas. Ketika punya persoalan, ketika dicaci, ketika dimaki, dia tidak membenci, dia tidak membalas, karena hatinya seluas samudra, karena hatinya kaya, karena hatinya penuh dengan rasa syukur, dia tidak menghakimi seseorang. Makanya saat viral-viral yang namanya bulian atau yang namanya berita yang nggak bagus, dia tidak menjadikan itu sebagai bahan dia untuk menghakimi atau mencela. Tapi kalau hati kita penuh dengan syukur, ya kita yang berintrospeksi diri. Ya Allah, ya ini teguran buat saya. Mungkin saya pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak positif. Ini adalah peringatan buat saya. Saya akan memperbaiki diri saya dan saya doakan untuk kebaikan orang lain sehingga hati kita menjadi tenang. Semua yang terjadi dalam kehidupan itu adalah hikmah yang bisa kita pelajari. Itulah ketika seseorang mempunyai kaya hati, tidak membenci, tidak mendengki, hatinya luas seluas samudra. Itu opening saya hari ini dan saya membuka tanya jawab untuk Bapak dan Ibu semuanya supaya hidupnya lebih baik dari hari ke hari penuh dengan keberkahan. Insya Allah saya membuat sharing kita hari Ahad ini sebagai momentum untuk belajar lebih baik lagi. Jam 6 pagi sampai jam 7. Tadinya jam 8. Tapi menurut saya kok enakan pagi ya. Daripada diisi tidur ataupun sarapan. Ya, mendingan saya isi dulu dengan ilmu. Demikian opening saya. Silakan dipandu Ustadzah operator bagi teman-teman yang ingin bertanya. Insya Allah saya jawab sebisa saya. Baik, Ustadz Ardi, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah, ilmunya luar biasa pada pagi hari ini ya, Bunda Ayah semuanya. Betapa pentingnya rasa syukur, karena akan membuat hati kita tentram. Insya Allah, apapun yang kita makan, kalau hati tentram, itu mendamaikan banget sih. Gitu ya, misalnya kalau lapar, makan pakai ikan asin juga nikmatnya luar biasa ya, Bunda Ayah semuanya. Kemudian mengkayakan hati, karena kaya hati itu tidak akan pernah tertakar ya, beda dengan harta. Sebenarnya memang harta pun ada tiga yang perlu diperjuangkan ya Ustadz Ardi di dunia ini. Pertama adalah harta untuk beramal jariah ya Ustadz Ardi. Kemudian kedua adalah anak, anak yang bagi Bunda Ayah, kita mohon sama Allah mumpung di majelis yang mulia dan ada Ustadz Ardi, semoga beliau aminkan. Semoga Allah rezekikan kita berupa anak-anak yang solih dan solihah yang akan doakan kita kelak di hari kiamat. Itu juga rezeki. Yang ketiga adalah ilmu seperti ini Bunda Ayah semuanya. Ketika kena kita harus banget untuk berjuang bagaimana kita setiap hari bertambah ilmunya. Bersyukur sekali Ustadz Ardi mengadakan ilmu upgrade diri ya. Upgrade diri, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi seperti itu Bunda Ayah semuanya. Bismillah ya. Agar apa ilmu itu untuk apa sih? Untuk kita amalkan dan untuk kita sharingkan. Jadi kalau Bunda Ayah harus bisa dapat ilmu nih Bun, dicatat di status, dipasang di status, karena ternyata banyak banget orang-orang yang mendapatkan hidayah, terkadang bukan dari ceramah Ustadz Bunda Ayah, namun sering kali kita mendapatkan info atau berita ternyata dari status-status yang kita bikin gitu Bunda Ayah semuanya. Tadi banyak sekali ya yang sudah Ustadz Ardi berikan Bunda Ayah. Nah, baik. Terus yang ketiga adalah hikmah dari bersyukur akan dibanyakan rezekinya. Insya Allah, Masya Allah akan dilipat gandakan rezekinya. Ya, menjadi apa namanya? Makmur ya, banyak syukur maka hidup akan makmur. Baik, karena waktunya masih lumayan luang, bagi Bunda Ayah yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, boleh raise hand atau mau chat di kolom komentar, saya persilahkan Bunda Ayah.
Izin aku cek dulu ya, ada nggak nih di kolom komentar. Ada yang mau ditanyakan, Bunda ya semuanya? Gimana sih biar tuh senang terus hidupnya gitu ya? Mungkin begitu. Terus atau gimana sih biar bisa dengan apapun yang kita alami kita benar-benar bisa bisa legowo gitu. Atau barangkali Bunda Ayah semuanya sudah bahagia semuanya ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dipersilakan jika ada yang mau bertanya. Ya, jika belum ada bertanya, saya lanjutkan ya. Jadi teman-teman semuanya, banyak dari kita yang mungkin berpikir, gimana nih, saya pengen ini, saya pengen itu gitu kan. Tapi belum ada rezekinya. Nah, justru dengan bersyukur itu akan menghadirkan impian kita. Ya, saya dulu nggak kepikiran bisa Allah takdirkan bolak-balik ke tanah suci. Ya. Jangankan untuk umroh ya, untuk membayar cicilan aja kadang belum bisa. Tahun 2009. Ya. Tapi saya mensyukuri masalah pada waktu itu. Ya Allah, aku bersyukur Engkau memberikan aku persoalan sehingga the power of kepepetnya ini bergerak gitu kan. Orangnya kadang ada yang dikasih sebuah berita gembira, impian yang indah, dia slow. Tapi ada yang dikasih sebuah tekanan, itu dia bertumbuh. Ya. Ini Ustazah Alfia itu dikasih tekanan, hidupnya bertumbuh. Kalau dikasih yang enak-enak, itu dia slow. Ya. Sekarang dia udah jadi master of apa ya? Uh, Kalau orang yang suka live itu untuk TikTok, Shopee, oh dia udah jago tuh. Dulunya pemalu, ya sekarang ya insya Allah nggak malu-maluin lah kalau misalkan nge-live itu langsung omsetnya itu sehari langsung mantap. Ya. Dan insya Allah saya akan duplikasi untuk menciptakan 100 orang ya seperti Ustazah Alfi yang bisa nge-live sehingga dari rumah bisa menghasilkan rupiah. Jadi sekarang tuh zamannya canggih teknologi. Nah itu awalnya sebuah tekanan. Nggak bisa awalnya malu, serak, sampai muntah. Nah, itulah yang namanya proses. Ya. Jadi ketika kita itu bersyukur dengan hadirnya persoalan, ya, kita tahu bahwasanya itu yang akan membuat kita bertumbuh, maka hidup kita akan berubah. Ya. Di sini banyak profesi dan saya pun membuat unit sebuah bisnis itu ya yang utamanya adalah bagaimana kurang lebih tim OSB ini ada sekitar staf OSB ya dari yang herbal, dari yang pendidikan, dari yang food and beverage, dari yang tour and travel ada 63 orang ya. Lumayan nggak? Lumayan ya. Oleh karena itu semuanya harus produktif. Ada 64 orang ya. Bayang dulu saya 2010 eh, belum belum paham ya. Jangankan mempunyai karyawan ya, untuk ngegaji diri sendiri aja belum bisa. Nah, ada 64 staff di OSB, ya, itu mereka produktif. Ya. Ada yang live TikTok, ada yang live Shopee, ya, ada yang desain, ada yang ngurusin makanan, ngurusin umroh haji, ngurusin pendidikan anak. Nah, semuanya produktif. Itu semuanya diberikan sebuah achievement, target. Ya. Kalau seandainya kita betul-betul dikontrol, maka akan bertumbuh. Jadi ibu-ibu semua di sini semua, salah satu cara bersyukur kita adalah ya kita mesti punya target. Dan kalau kata Pak Anies itu target itu bukan dicapai tapi dilampaui. Target bukan untuk dicapai tapi untuk dilampaui. Hari ini kita punya target misalkan 1 miliar per tahun. Nah, naikkan
Ya, targetnya bukan 1 miliar, yang dicapai adalah 1,5 miliar. Saya doakan ya teman-teman semua yang hadir Zoom hari ini bisa umroh dan haji insya Allah ya. Tentu bersama travel jelajah bumi internasional. Kalau belum dengan jelajah bumi nggak apa-apa. Yang penting berangkat. Izin, ini ada pertanyaan, saya coba jawab. Bagaimana cara memberitahu orang yang dizolimi karena Ana masih awam buat menasihati, kadang sama keluarga terdekat juga. Ya, saya itu belajar dari Ustadz Abdul Somad, ya. Itu terkadang untuk menasihati itu kalau kita rasa lisan kita ini kurang pintar dalam menasihati, ya jangan nasihati oleh lisan, ya. Dan kita juga harus menunggu saat dia itu sudah tenang, sudah rileks, baru kita ngobrol. Ya, kuncinya orang itu harus diajak ngobrol. Ini kan yang hadir ibu-ibu semua nih. Itu kalau malam hari belum keluar berapa ribu kata itu kayak bisul belum pecah itu. Ya, makanya kita pun demikian kepada saudara kita, sahabat kita. Ya intinya ajak ngobrol, diskusi, ya insya Allah ketemu yang namanya solusi. Jangan diem-diem terus. Kita harus punya jiwa yang empati. Ya, empati itu artinya kita selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik sehingga orang nyaman dengan kita. Ya, bagaimana cara nasihatinya, Ibu uh, Lama Asia? Dengan cara pas lagi tenang, pas lagi santai kita ngobrol, ya. Dan jangan pernah kita menghina kesalahan orang lain. Karena kesalahan orang lain yang kita hina itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Izin bertanya, ikhlas dan kesabaran itu yang diutamakan yang mana? Dan perbedaannya gimana? Mohon pencerahannya. Wih, ikhlas dan kesabaran. Nah, sabar itu pada tumbukan pertama. Ya, ketika kita mempunyai persoalan, ceter, pada saat itu juga kita selalu bilang, Alhamdulillah ada kuliah. Itu sabar. Ya, kalau ikhlas itu tentang diri kita. Ya, kita mengerjakan amal soleh, ya kita ikhlas. Ya, tentang diri kita. Kalau sabar itu tentang bagaimana ya sikap kita kepada orang lain. Ya, ketika ada orang yang marah gitu kan. Nah, bagaimana tuh sikap kita? Kita harus lihat ya, dan terlihat orang yang sabar itu dia tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya. Saya sendiri sebagai pembicara itu selalu evaluasi tuh, ya Allah astagfirullahaladzim ya, kadang kata-kata yang nggak baik masih saya ucapkan, saya introspeksi diri ya. Itu sabar, sabar menahan dari ucapan-ucapan yang tidak baik ya. Ketika ikhlas ya, itu kita tujukan untuk diri kita sendiri, beramal, beribadah. Makanya jangan bilang gini, mohon maaf bukannya saya ria, nah itu namanya ria. Ya, mohon maaf teman-teman semuanya bukannya saya sombong, kemarin itu alhamdulillah itu sombong. Iya, jangan jangan bilang kayak gitu. Mohon maaf nih ya, bukan ngomongin orang gitu. Ya, tapi saya bener lihat dia tuh begini gitu. Wah, itu ngomongin orang. Ya. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat yang kita keluarkan, harus bersabar. Sabar untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Gimana kalau kita terlalu tenang, padahal masalah banyak tidak terselesaikan? Syukron Buya. Wah, ini dia. Jadi banyak orang itu yang berdalih, saya kona'ah, saya cukup. Ya, padahal actionnya kurang. Jadi harus dipahami bahwasanya tawakal itu di awal dan di akhir. Ya, ketika kita pengen mobil Alphard, kita bilang sama Allah, ya Allah, aku pengen mobil itu. Jika engkau ridho, dekatkan ya Allah. Gitu, di awal. Nah, kalau di akhir, setelah ikhtiar. Jadi di awal dan di akhir. Ya, jangan hanya tawakal di awal. Ya sudahlah, kalau dapat Alhamdulillah. Kalau enggak juga Alhamdulillah. Enggak ngapa-ngapain. Ya,
Sedangkan Allah pengen kita itu ikhtiar. Dan yakin teman-teman, Allah itu boten sare. Kalau teman-teman itu selalu ya berusaha, pasti Allah kasih jalan. Tapi ingat, usaha kita tidak membuahkan hasil. Ya, usaha kita itu hanya untuk mendapat pahala dari Allah. Jadi dengan paradoks kata-kata eh, hasil itu berbanding lurus dengan usaha kita. Wah, hati-hati. Ya, hasil itu dari kerahiman Allah. Ada yang kerja 24 jam, ya. Gajinya cuman berapa? 3 juta, ya. Kalau kata Ustazah Alfia, ya Allah, kerja 8 jam, ya. Gajinya hanya sekian. Itulah membuktikan bahwasanya usaha kita itu ya tidak menentukan hasil. Usaha itu kalau bisa dalam hati kita ucapkan, ya Allah saya ikhtiar ini untuk menjemput pahala. Karena perbedaan orang yang mendapatkan rezeki dari warisan, yang mendapatkan rezeki dari warisan dan yang orang mendapat rezeki dari jeripayahnya itu beda. Kalau Anda dapat warisan 1 miliar, Anda nggak punya pahala. Dikasih soalnya. Tapi kalau Anda, saya dapat 1 miliar karena dari berdagang, berbisnis, dapat pahala. Ya, oleh karena itu, berusahalah, berikhtiarlah semaksimal mungkin agar Allah ngasih pahala sama kita. Ya. Kalau usaha kita, niatkan semuanya untuk ibadah. Ya. Ikhtiar kita untuk sebagai manusia beribadah. Bahkan ada satu dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan keluarnya keringat kita. Ya, kita bekerja, kita betul-betul ikhtiar. Nah, insya Allah, Allah ngasih pahala sama kita. Kalau hasil, serahkan sama Allah. Yang penting jangan terlalu enjoy, jangan terlalu kita itu apa ya, ya nerima bagus, tapi tentu kita harus ikhtiarnya maksimal. Setelah dapat warisan, malah jadi sakit-sakitan Ustaz. Iya, karena memang ya manusia itu perlu gerak. Ya, saya ini tiap hari bergerak. Setelah mikir A, saya mikir B. Setelah mikir B, saya mikir C. Ya. Ada kurang lebih 64 staff dari OSB Group yang beda-beda. Ya, saya keliling ya. Ada yang di Pondok, ada yang di Jombang, ada yang di Kuningan. Ya, bagaimana supaya saya tetap bisa terhubung sama mereka. Ya, itulah tandanya kita seorang pemimpin harus terus bergerak. Ya, jangan pernah berhenti. Ya, ini kalau ada yang mau nanya umroh juga boleh. Ya, kemarin ada yang nanya, Mas, semalam itu ada teman saya tiba-tiba WhatsApp pengen banget haji. Nah, ya Alhamdulillah nih, last last minute pendaftaran, Allah membukakan banyak sekali orang-orang yang hadir yang ingin berhaji. Ya, karena di jelajah bumi ini hajinya tidak tidak antri ya. Sekarang daftar langsung berangkat. Nah, Alhamdulillah ya. Dan insya Allah teman-teman yang ada di sini semuanya, saya ingin mementoring agar bisa dapat umroh gratis. Sekarang saya tanya, semuanya nih dari 1 sampai 40, Cung yang mau dapat umroh gratis dari saya. Ayo, Cung, bisa. Ntar saya bikin. Nah, coba ketik di kolom komentar. Saya Mas Age. Ya, saya Mas Age. Nama spasi saya Mas Age. Tambah kotanya. Misalkan Santi dari Jakarta, Mas Age. Mau Mas Age. Wah, bisa dapat umroh gratis. Nanti setelah ini semuanya meng-WhatsApp Ustazah Alfi untuk dibikinkan program umroh gratis. Ya, saya ini, Masya Allah teman-teman semuanya, dulu pengen banget umroh, minimal setahun sekali.
Ya, ternyata doanya dikabulkan Allah sebulan 3 kali. Saya sampai geleng-geleng kepala. Ya, baru berangkat, udah balik lagi, terus disuruh berangkat lagi. Ya, itulah ketika Allah sudah berkata terjadi maka terjadilah. Ya. Nah, tolong Ustazah sebutkan nomornya, nanti semuanya mengirim WhatsApp. Nanti saya ingatkan ya untuk apa nih step-stepnya. Bisa kok. Berapa Ustazah Alfi nomornya? Saya ketik ya Ustadz. Saya ketik di kolom komentar ya. Ketik lalu diucapkan dan harus eh, jangan berhenti sebelum semuanya mengirim absen. Coba boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Ayah. Bunda Ayah, Bunda Ayah. Nomor aku 0852 8940 1911. Itu Insya Allah nomornya nomornya Ustazah Alfi atau admin Nura itu? ini nomor nomor siapa Ustadz? Yang Ustadz maksud nomor siapa? Eh, kasih nomornya ini aja, admin Nora. Nura ya Baik, Nura. baik. Bunda Ayah, Bismillah ya. Izin aku hmm, chat di kolom komentar 0821 1340 1540. Seperti itu ya Bunda. Nanti WA ke beliau aja gitu ya. Beliau admin Ya, online, nggak pernah muncul Bunda Ayah. sudah diketik? Oke. Nama spasi umroh gratis. Nama spasi umroh gratis. Ya, gampang. Eh, sekarang silakan Anda bertanya. Misalkan, Mas Age gimana caranya umroh gratis? Nanti saya jelasin. Kalau nggak ada nanya, saya nggak jelasin. Yang penting absen dulu ke Mbak Alfi. Absen Bukan dulu ke ke nomor Kak Nura tadi ya. Oke, silakan ada yang bertanya. Kalau sudah absen, ketik nama spasi don ya. Absennya nanti. Oh, jangan nanti. Harus sekarang. Silakan. Di nomornya Kak Nura. Fauzi dan Mama 18 ke semua orang. Gimana caranya umroh gratis? Ntar saya jawab ini. Oke, sudah. Kalau yang sudah absen, saya nunggu nunggu minimal 20 orang deh yang sudah absen. Ya. Rafiko 1 don, Martina 2 don. Saya nunggu 20 orang sudah absen baru saya lanjutin. Gimana caranya dapat umroh gratis? Nggak keluar uang sama sekali. Ya, don, Ainul sering nganti don, nes don. Oke, karena beda ya. Nanti untuk umrohnya beda ini. Ninik umroh gratis. Absennya di WhatsApp ya. Karmil don, Solihat don. Coba Mbak Alfi ditanyakan ke Mbak Nura, sudah berapa yang sudah masuk? baik Ustadz. Ini absennya ke Kak Nura, apa Kak Alfi? Kak Nura aja, Kak Alfi udah terlalu sibuk nge-live. Ya. Gimana caranya umroh gratis? Ini orang kalau dibilang umroh tuh pasti mau. Ya. Tapi kalau dibilang mau tambah penghasilan, itu ada yang mau, ada yang enggak. Ya karena udah pada kaya ya. Kalau disuruh umroh pasti mau. Kita pengen tab dulu ya, tunggu 20 dulu komentar nih ya. Sudah wapri Mbak Nura, Ustadz AG, G, Kak Ustadz, Nura, ya. Apa? Sudah tujuh berapa yang absen?
yang sudah masuk sekitar 17 sampai 18. Sudah 20. Belum mau, kalau nggak 20 saya nggak lanjut. Bilangin, udah berapa itu, Mbak Alfi? Saya tambahin lagi, harus 30 Mbak Alfi. Bilang, 30. Katanya baru 19, Ustaz. Kurang Oh, satu. berarti belum dilanjut ya. Bagaimana cara umroh gratis ya? Nanti saya akan bantu ya, Waduh, karena travelnya punya sendiri, jadi suka-suka lah bikin program. Ya, nah, saya insya Allah doakan semua yang Zoom hari ini bisa dapat umroh dari saya gratis, ya, tanpa keluar uang sepeser pun. Sudah berapa? Tanyakan Mbak Alfi. sudah 21, Ustaz. Tunggu 9 lagi ya. 9 orang lagi absen, baru saya bongkar bagaimana cara umroh gratis. Caranya gampang banget. Ya. Gimana cara umroh gratis? Oke, silakan. Siti Baroah hingga semua ya, kirim ke nomornya Kanora. Diupdate lagi sudah berapa orang? Mbak Alfi, tanyakan. Dua-dua katanya, Ustaz. Nah, tambah lagi 8 orang. Silakan yang mau absen double. 25 lah. 25 saya lanjut lah. Cara mendapatkan umroh gratis kalau bayar pakai duit itu 35 juta. Tapi nggak usah pakai duit. Ya, semuanya itu bisa. Saya tuh punya mindset teman-teman, beli apapun nggak pakai duit. Umroh juga nggak pakai duit. Bagaimana caranya umroh gratis? Oke. Sudah berapa update-nya? Tambah? Sebentar, Ustaz, tanyakan dulu, Ustaz. 21, 22, 23, 24, 25. 25 ya. 25 orang absen saya akan jawab. Memang kalau bab-bab terakhir ini paling penting ya. Makan pun sama. Paling berkah itu nasi-nasi yang terakhir. Makanya saya bilang sama anak saya, itu kalau makan nggak boleh nggak dihabiskan. Semuanya itu bersih piringnya. Udah Alhamdulillah, kredit. kalau 25, Ustaz. 25. Tambah 5 lagi. Ya. Masih pagi udah bikin kesel katanya. Ya, silakan absen 5 orang lagi. Bisa saya kasih tahu 15 menit, 10 menit bagaimana cara dapat umroh gratis. Oke. Sudah? Sudah ada berapa? 29. Masa segitu cepatnya? Baru baru sekarang kayaknya absennya banyak sekali. Biasanya yang absen sedikit. Oke, tunggu sampai 40 ya. Hah? 30, 40. Kasihan. Baik. Kurang berapa, Ustazah? Kurang satu lagi, Ustaz ya. Tunggu. Mungkin di sini ada yang lagi tidur, tangannya belum sampai ngetik, lupa, langsung, wah, saya ini belum ini. Oke. Bunda, absennya di nomor Kanura, Bunda, bukan di Zoom. Bunda Nur, yuk. Biar Ustadz Ardi memberikan ilmu yang intinya di terakhir ya. Kayaknya udah lebih nih Ustadz, udah lebih dari 31. Coba saya tanyakan dulu Ustadz. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Sudah ya? Sudah, satu lagi masa nggak ada? Absen aja Ustazah sendiri di situ. Siap. Sudah berapa? Sudah 30-an, Ustaz. Tuh, masa langsung 30-an. Serius? Katanya coba saya tanyakan kembali. Oke, gimana cara umroh gratis? Jurusnya adalah ATP. ATP ini bukan amati tiru plek, bukan. AA yang pertama, azam yang kuat. Punya keinginan yang kuat, pengen banget umroh dan haji. Meskipun duitnya belum ada. Ini dulu dimunculin. Ya, tulis azam yang kuat. Azam itu bahasa Arab artinya tuh kemauan yang kuat. Ya, kalau kemauan Anda belum kuat, nggak bisa berangkat. Banyak orang yang punya banyak uang, tapi nggak berangkat karena tidak ada kemauan yang kuat. Nah, yang kedua, T-nya apa? Tawarkan kepada saudara, teman, kerabat untuk umroh bersama jelajah bumi. Ya, tawarkan via status, tawarkan via WhatsApp. Ya. Jadi teman-teman yang ikut Zoom hari ini, Anda dapat hadiah dari saya, kemitraan dari agent jelajah bumi, yang kalau bayar 5 juta, Anda semua sudah free. Ya, 5 juta, ada yang 300.000, ada yang sekian ribu, 300, 500, 1,5, 5 juta. Nah, Anda sudah bisa menawarkan. Tawarkan ke rekan-rekan, tawarkan ke rekan-rekan. Ya, jadi kalau ketemu orang, mau umroh nggak? Oh, bersama Ustadz Abdul Somad. Wih, gitu. Kapan? Ini Februari. Oh, nanti flyernya dikasih sama Ustadz Alfi. Kasih sama Kak Nura, nanti teman-teman tinggal yang terakhir adalah P, yaitu posting. Pokoknya di status itu tiap hari posting umroh bersama UAS. Ayo, siapa yang mau umroh? Siapa yang mau haji? Nah, teman-teman jangan takut. Teman-teman ini sudah menjadi partner dengan saya. Jadi jangan apa namanya, ini saya pengen usaha pakai modal. Nggak usah modal. Berangkat lewat mana? Lewat Aceh, lewat Medan. Yang jelas ketemunya di Saudi. Ketemu di Saudi. Ketemunya di Saudi berarti berangkat sendiri. Ya, berangkat lewat Jakarta. Ya, azam yang kuat, tawarkan saudara kerabat, teman semua, dan yang terakhir posting di status. Udah itu aja ATP. Kalau mau bikin TPQ kan PNS, pasang kalender, nyalakan speaker, siapkan instruktur. Itu kalau mau buat TPQ. Tapi kalau pengen umroh cukup ATP. Kemauan yang kuat. Anda sudah pilih 300 lagi ya, belum diambil spanduknya. Minta dikirim. Ya, minta dikirim. Ya, jadi teman-teman, ini kesempatan banget. Ya, sekarang saya mau tanya sama kalian. Ngajak berapa orang biar dapat umroh gratis? Ketik di kolom komentar, minimal 20 orang baru saya jawab. Anda maunya ngajak berapa orang biar dapat gratis? Tawarkan berapa orang biar dapat gratis? Ya, tuh, tuh. Ini jawabannya 5. Enggak, yang lain apa? 10, 20. Ya. Normalnya kalau di luar itu travel ngajak berapa orang sih biar dapat gratis?
Ada link atau apa yang bisa umroh gratis bersama? Ada, tenang. Teman-teman ntar dipandu, santai aja. 10 orang. Saya kasih kabar gembiranya, teman-teman semuanya. Anda bisa umroh bareng UAS di bulan Februari. Dan insya Allah umroh bareng UAS ini selalu saya bersamai. Cukup hanya mengajak 5 orang. Wah, mantap nggak tuh? Ustazah Alfia, kalau sampai nggak berangkat terlalu. Ya, sekarang saya tegaskan Ustazah Alfia, kalau Februari nggak berangkat, terlalu. Kenapa terlalu? Punya jamaah taklim, punya jamaah TPQ, dan nggak bisa berangkat 5, berarti tidak serius itu ngejaknya. Ya, ya teman-teman yang Zoom hari ini disaksikan, kalau sampai Februari Ustazah Alfia tidak berangkat dengan cara jalur gratis, terlalu. Bayangin, jamaah taklimnya itu 45 orang lebih. Masa nggak bisa bilang, ayo Bu, umroh Bu. Ya. Tapi jangan bilang gini, ayo Bu daftar biar saya kecipratan gratis. Nggak mau. Ya, jadi semua harus bisa dong. Ya, saya bisik-bisik. Cukup 5 orang, Anda ajak teman Anda, insya Allah Anda saya kasih umroh gratis. Ayo teman-teman, komentarnya mantap. Februari bisa, Masya Allah, Tabarakallah. Ayo ketik di komentar. Februari bisa, Februari bisa, Februari bisa, 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 bisa. Ya. Emang kita ini mohon maaf ya, agak gila dikit nggak apa-apa lah. Kadang orang ini kalau lulus-lulus banget tuh nggak cepet terwujud. Aduh, saya menunggu aja lah dikasih sama orang. Saya menunggu aja lah agar omsetnya bertambah. Jangan, ini ada cara yang paling dahsyat ini. Ya, ikut Zoom Mas Age, terus minta dibimbing, ya, ngajak 5 orang, ya. Nanti izin teman-teman yang ada di ini, ya, ada di Zoom hari ini, ya. Nanti satu grup dengan Ustazah uh, Alfi. Kalau Ustazah Alfi nggak dapat 5, kita bully bareng-bareng. Dan memang orang tuh kalau pengen maju mesti didorong. Ayo, Februari bisa ajak 5 orang dan teman-teman gratis. Tis, 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 dan teman-teman sudah berwakaf di pondok Ustadz Abdul Somad. Ya, tuh siap dibully ya. Ini dalam rangka kebaikan. Saya ini kalau mau ngedorong orang, dorong sekalian ya sampai sukses. Ya, ada orang yang saya dorong sampai beli rumah senilai 2,7 miliar. Sekarang minta didorong lagi. Saya capek ngedorongnya. Ngedorong umroh mah 34 juta, 36 juta gampang. Ini 2,7 miliar saya dorong orang itu. Ya, ya ngedorong orang bisa dapat rumah, beli mobil, bisa haji furoda, itu bisa. Apalagi kalau ngedorong teman-teman ini biar bisa umroh. TMBA, apa TMBA? Terlalu mudah bagi Allah. Siap umroh bersama 20 orang dari Papua Barat. Tetap 20 umroh tuh. 20 orang gratisnya berapa tuh, Sada? Hitung. Jangan minta, Sada Alpi. Pak tetap Ya, enggak minta Ustaz, tenang aja. nggak boleh minta. Saya ini selalu mengajarkan kepada siapapun mental kaya. Anda itu dikasih gratis bukan karena minta, tapi karena prestasi mengajak 5 jamaah. Harganya murah, cuma 36-an, 35, 36. Dan Anda sudah punya 134 kalau nggak salah. Pokoknya 34, 35 gitu deh. Nggak minta tapi diberi ridho Ustadz. Nah, tetap saya nggak mau kalau ada jamaah ini. Ustadz Alfi, saya kasih umroh gratis, saya ngajak 10 orang. Nggak sah. Ustadz Alfi sendiri 5. MC-nya mesti berangkat. Jamaahnya mesti berangkat. Ini kalau nggak dipaksa orang itu nggak jalan. Orang Indonesia itu semuanya tuh santun. Saking santunnya santai. Kalau nggak di itu nggak bergerak. Ya. Bulam A Aisyah harus berangkat. Ajak 5 orang. Ya. Nah, Kalau susah-susah undang saya sana ke pengajian. Saya bantu biar supaya banyak yang daftar.
Pokoknya ikhtiar. Setelah ini saya lihat status Anda, harus langsung posting. Ya, gimana supaya saya lihat statusnya ya? Ya nanti saya tanya ke, saya suruh screenshot. Nih, Mas Agi, saya udah posting. Ada yang mau nih, satu, dua, tiga. Ada yang gini, Mas Agi saya baru dapat tiga nih. Terus bisa nggak ya dapat dua lagi? Ya mungkin dua laginya, insya Allah Allah ngasih rezeki dari tempat yang lain. Ya, ya kan banyak usaha di OSP, ada travel, ada dimsum, ada herbal, ya, ada pendidikan. Ah, ini kita mainkan semua ya. Berani mencoba insya Allah. Nah, pokoknya pagi ini saya semangat sekali ngedorong Mbak Alfi untuk bisa umroh gratis dengan jalur prestasi. Bukan minta-minta, tapi tangan di atas, yaitu membawa jamaah 5 orang. Ya, dan mengajak teman-teman semuanya tanpa harus daftar bersama Travel Jelajah Bumi. Anda sudah bermitra, tinggal nanti aktif aja. Mas Age, saya mau posting ini, Mas Age, saya mau ke Majlis Taklim, Mas Age, saya mau ke ibu-ibu, saya mau. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman di sini semua. Setelah ini jawab ya. Harus jawab. Apa langkah Anda untuk bisa dapat 5 jamaah? Ketik kolom komentar. Ketikan Anda menjadi inspirasi buat teman Anda. Siapa tahu ketikan Anda itu menjadi inspirasi dan dipraktekkan berhasil. Meskipun Anda nggak berangkat, pahalanya dapat. Kalau saya ditanya, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, posting di status. Sehari 3 kali, udah kayak mandi. Mandi, udah kayak makan. Yang kedua, nih teman-teman sambil jawab ya, biar supaya banyak. Yang kedua, saya akan promosi di Majelis Taklim. Yang ketiga, promosi di wali murid di sekolah. Yang keempat, ke saudara-saudara, khususnya yang ngefans sama UAS. Yang ke yang berikutnya, teman-teman kampus. Berikutnya, teman-teman arisan. Bikin arisan umroh. Bikin apa lagi? Bikin tabungan umroh. Umroh yuk bareng UAS. Kita nabung dulu aja. Ada setahun 2 kali. Ya, kalau nggak bisa tahun ini, tahun depan. Kalau nggak bisa tahun depan lagi, tahun depannya lagi. Yang penting nabung yuk, bikin tabungan umroh. Ya, Ustaz Alfi, nanti besok saya mau minta laporannya siapa yang nabung umroh. Nama-namanya dikirim ke saya. Nggak bisa ngelak. Besok kirim nama-nama majlis taklimnya yang mau umroh sama UAS jalur menabung. Dan namanya ini saat nabung 50.000, ini nabung 100.000, ini nabung 1.000. Ketua Majelis Taklim sudah punya travel sendiri. Ya kalau Ketua Majelis Taklim sudah punya travel sendiri, ya kolaborasi. Dia kan nggak sama UAS. Oh enggak, umroh bareng UAS gitu. Siap ya Ustaz Alfi? Besok saya minta setoran nama-nama yang apa namanya mau nabung. Bismillah. Ini mesti dijorokin kalau nggak digini nggak berhasil. Ya, saya aja dulu umroh pertama kali dipaksa untuk berangkat, belum pernah umroh jadi tour leader. Ya, akhirnya terdampar di Jeddah. Jamaahnya marah-marah. Ya, saya nggak tahu apa-apa. Itu menjadi mutiara hikmah. Ada yang tawarin travel juga 6 orang Ustaz, tetangga saya. Ada 6 juta orang satu tetangga saya sebelah Ustadz Iqbal, Abang Lenting di Daya, Masya Allah, mudahkan bisa semuanya bisa berangkat. Bisa. Ya, saya sudah tawarkan beberapa grup wah, ke adik saya udah umur 7 orang. Nah, posting di status, posting di Majelis Taklim, posting di sekolah, posting di Majelis Taklim, masih jalannya kayak WhatsApp ya. Nah, bisa. Mau nabung baru rumah. Nih, saya kasih tahu yang cara paling ampuh. Saya bisik-bisik ya. Bikin celengan umroh. Jadi Anda bikin celengan, ini misalkan Anda tulis hanya untuk umroh
tidak boleh beli seblak, nasi goreng, teh Solo pakai duit ini. Ya. Nanti saya bikinkan grup, semuanya harus beli celengan. Ini kalau nggak dobrak kayak gini, ibu-ibu nih nggak semangat ya. Nanti yang serius, Mas Age, saya mau ngajak orang, mana celengannya dulu? Semuanya bikin celengan. Ketik nama spasi, siap buat celengan umroh. Ya, termasuk Ustaz Alfi, besok udah nyetor ke saya, Ustadz ini celengan saya. Celengannya dari apapun boleh, dari kaleng bekas, dari botol sosro, dari panci bolong, dari kaleng kongwan, dari tanah liat, bebas. Jangan nabung di rekening. Tangan kita itu kadang apa namanya nggak bisa diem, pengennya ngambil terus, mencet terus. Tapi kalau di celengan, pecah celengannya. Ya, siap buat celengan umroh. Nanti Allah bilang gini, aduh kasihan ini orang. Harga umrohnya 30 juta, nabungnya sehari 2.000. Bukan nabungnya, tapi Allah lihat keseriusan Anda. Ya, nanti saya pantau di grup. Mana celengannya? Udah nawarin ke siapa? Gitu. Minimal nanti kalau saya berangkat, saya kirim video, teman-teman dapat vibrasinya. Ajra siap buat celengan umroh untuk mama. Masya Allah. Ya. Kalau ada yang mau badal, silakan WA saya. Insya Allah nanti kalau saya umroh, saya membadalkan langsung. Ya badal untuk orang yang sudah meninggal, harganya 2.500.000. Anda sudah mengumrohkan orang tua. Ya. Kalau ada yang mau badal haji juga boleh, harganya 25 juta rupiah. Nanti saya dan tim yang membadalkan. Ya, kalau udah meninggal orang tuanya, belum dihajikan, silakan dibadalkan. Karena ini hukumnya wajib, teman-teman. Ya, silakan nanti dari tangan teman-teman inilah yang bisa membadalkan umur dan haji. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sudah jam setengah 8 kurang 8 menit. Kolom dulu, ketik di kolom komentar, siap buat celengan umroh. Saya pantau. Umrohnya boleh di mana saja. Bersama travel jelajah bumi boleh, bersama yang lain juga boleh. Nggak harus ke jelajah bumi. Ya, cuma kalau jelajah bumi, insya Allah nanti bareng saya, bareng Ustadz Abu Somad. Ya, udah berapa orang yang komen siap buat celengan haji, Ana dari pertama sisa 1.000. Siap buat celengan umroh, siap buat cekungan umroh, celengan cekungan ya, celengan. Oke, teman-teman semuanya. Saya yakin pagi ini penuh dengan rasa semangat yang beda. Karena ada orang yang ditawarin duit itu udah hambar sama duit. Mau nggak kamu 2 juta rupiah? Oh, oke, gue orang kaya, gua segitu mah kecil lah. Tapi ketika ditanya, mau nggak kamu umroh? Mau, mau, mau. Gitu ya. Tandanya dia merasa terpanggil jiwanya untuk ke Baitullah. Ya, jazakallah teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di grup WhatsApp yang luar biasa untuk membantu teman-teman semua bisa umroh dan haji dengan cara yang Allah ridhoi. Berkah selalu. Sampai jumpa lagi di hari Ahad jam jam berapa? Jam 6 pagi. Ya, ajak teman-teman saudaranya untuk bisa bergabung di sharing hari hari Ahad pagi jam 6 sampai jam setengah 7 insya Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, semangat membara Bunda Aya semuanya. Ingat, ada 3 tips tadi, Bunda Aya, ATP ya, azam, terus kemudian tawarkan, dan kemudian posting ya Bunda Aya. Jangan lupa habis ini langsung bikin celengan, boleh dari apapun, panci bolong kata Ustaz Ardi. Bunda Aya masih semua punya ya. Baik Bunda Aya, karena ini juga sudah siang, terima kasih Bunda Aya yang sudah membersamai kami semuanya. Semoga Allah izinkan kita bersama-sama nih dari 42 orang bisa umrah bersama Ustadz Ardi di PT Jelajah Bumi, pastinya bersama Ustadz Abdul Samad dan Umaziah ya. Amin Allahumma amin. Yuk sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bunda Ayah, jauh di mata, dekat dalam doa, bersaudara sampai surga, sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bunda Ayah semuanya. Mohon doanya ya, hari ini ada yang mau daftar haji 2 orang dari Bekasi. Doakan ya, insya Allah daftar. Ayolah kita umroh bareng dan haji sama teman-teman semuanya. Bismillah ya, Bunda Ayah pasti bisa ya. Bismillah dengan jalur prestasi. Bismillah. Baik, Bunda Ayah. Ustaz Ardi, terima kasih. Semoga bahagia, mulia selamanya. Jaya aspekopnya dan travelnya ya Ustaz Ardi. Selalu dalam Amin. lindungan. Amin Rabbal Alamin. Makasih, Bu ya. Syukur. Makasih Ustaz Alfi. Sama semuanya. Lagi. Assalamualaikum Ustadz. Siap. Ingin Ba'dal haji untuk almarhum suami. Kemarin suami baru berpulang itu. Gimana caranya? Innalillahi. Ya. Siap Bunda Komaria, nanti langsung WhatsApp ke Ustazah Alfi. Nanti saya bantu. Bismillah. Hari Ya. apa itu kemarin? Baru berapa hari Ibu? Enggak, kalau yang 40 hari ini adik sama ponaan suami. Tapi kalau suami pas 6 bulan. Bismillah. Insya Allah kita bantu Ibu Komaria. Nanti Ya. tadi sudah absen Ibu Komaria. Absen. Oh belum. Tadi itu karena masih urusin ibu sedang sakit. Jadi nggak Oh, ya. absen. Nomor WA saya ada, nomor WA Kak Nura ada ya? Ada Ustadz Ardi ada. Oke, WA aja langsung nanti kita bantu. Ya, baik. Terima kasih. Berkat selalu Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Semangat. Iya, Semoga kayak bisa kumpulan mana Silakan dilefkan Ustazah Alfi. koper tapi tampon. Iya, jadi seragam. Kalau yang ada baru ya. Baru pink.